Yang kedelapan, kita akan membahas stabilitas dan jangka panjang. Karena tentu, ketika kita akan memulai usaha, membangun usaha, itu kita mempunyai mimpi untuk dalam jangka waktu yang panjang, atau bahkan bisa diwariskan. Dan bukan hanya short term, yang usianya 1 tahun, 6 bulan, atau bahkan hitungan 3-2 bulan sudah tutup. Nah, persoalannya kira-kira apa sih kebanyakan usaha bisnis itu tidak sampai 6 bulan itu sudah tutup. Nah, yang pertama, tidak punya atau tidak adanya kontrol keuangan. Yang kedua, karyawan keluar masuk atau turnover-nya itu terus-menerus. Akhirnya konsistensi rasa pelayanan ini tidak optimal. Yang ketiga, tadi rasa makanan berubah-ubah karena turnover karyawannya yang tinggi, sehingga penerapan SOP tidak maksimal atau SOP-nya tidak detail. Yang keempat, tidak adanya pembaruan promosi. Jadi mungkin kita zona nyaman dengan bisnis yang sudah ada. Kita tidak coba memaksimalkan potensi-potensi promosi, baik itu promosi offline ataupun promosi online yang bisa sangat masif mendatangkan customer baru. Nah, yang terakhir, ketika mungkin sudah tidak maksimal secara penjualan, lalu penurunan penjualan, owner itu mulai bosan dan tidak diawasi. Akhirnya banyak kontrol-kontrol yang membuat customer ini kecewa dan tidak balik lagi. Bahkan yang mengerikan adalah customer-customer ini merekomendasikan yang buruk kepada usaha kita. Nah, pilar stabilitas bisnis ini ada apa saja sih? Yang pertama, sistem. Kita harus bagaimana membuat sistem itu sedetail mungkin agar kontrol itu bisa optimal, yaitu dengan adanya SOP yang jelas pada operasional. Seperti apa? Dari mulai A sampai Z, mulai opening sampai closing, ini kita harus membuat SOP secara detail, baik pada produk, pada pelayanan, pada quality control, agar standar ini bisa terjaga, konsistensi rasa bisa terus terjadi, pelayanan ini bisa selalu excellent. Lalu tim, kita tentu menginginkan karyawan yang terlatih serta loyal, karena ketika turnover tinggi, karyawan berganti-ganti, lalu harus ada penyesuaian terhadap SOP, harus penyesuaian terhadap lingkungan, akhirnya memungkinkan tidak optimal. Makanya tentu kita harus mempunyai tim yang terlatih dan loyal. Terlatih ini tentu kita harus mempunyai standarnya, seperti bisa memahami SOP secara detail. Lalu rasa. Nah, rasa ini seperti yang kita selalu sampaikan, itu adalah substansi utama atau syarat minimum pada usaha kuliner, termasuk di bisnis pecel lele. Jadi, rasa harus konsisten dari awal atau sesuai standar. Yang keempat adalah promosi. Promosi itu bisa kita laksanakan secara rutin, bisa kita planning secara rutin, agar customer juga tidak bisa mengingat kita ketika mungkin customer lupa ada brand kita, ketika kita mencoba promosi melalui sosial media, mengenalkan ulang, oh iya saya ingat kangen makanan pecel lele ini, kangen makanan penyetan Akang. Akhirnya dia akan datang lagi. Nah, ini ya rutin ini yang menjadikan customer bisa mengingat kembali atau bahkan mendapatkan customer baru yang itu memungkinkan untuk menjaga stabilitas di bisnis pecel lele ini. Nah, yang terakhir adalah keuangan. Seperti yang kita sampaikan bahwa keuangan adalah GPS atau arah untuk melangkah arah untuk kontrol di bisnis ini.
Jadi keuangan itu sangat penting, harus dikontrol, harus dicatat, dan juga dievaluasi. Nah, tadi kita bicara pilar bisnis itu adalah sistem ya. Jadi kita harus membangun sistem itu yang kuat agar eh, proses bisnis, proses operasional itu bisa berjalan. Dan akhirnya owner itu tidak melulu mengontrol pada teknis, tapi bisa mulai memikirkan hal-hal strategis yang untuk agar bisnis kita, bisnis pecel lele ini bisa lebih melesat. Seperti apa membangun sistem ini? Seperti yang tadi saya sampaikan adalah membuat SOP. SOP masak misalnya, ukuran bumbu, lama goreng, plating, dan sebagainya harus kita ukur secara detail. Semua pergerakan dari proses bisnis, operasional flow yang ada di usaha kita itu harus dituangkan ke dalam SOP agar itu bisa didelegasikan kepada tim dan tidak adanya hanya kerja berdasarkan kebiasaan, tapi kerja berdasarkan SOP. SOP dijadikan pedoman kerja. SOP pelayanan misalnya, karena salah satu dari substansinya bisnis adalah pelayanan, tentu kita harus membuat secara detail pelayanan. Bagaimana cara menyapa, bagaimana membuat customer itu happy, bagaimana menangani komplain, bagaimana memberikan pelayanan yang berkesan, dan sebagainya. Lalu juga jadwal kerja dan absensi yang kontrol, agar tim ini juga bisa terjaga. Jadi, teman-teman bisa membuat jadwal kerja, absensi, ini baik menggunakan sistem atau manual atau apapun itu, ini menjadikan sistem kerja atau habit yang positif untuk sistem yang kuat, sistem yang kita bisa kontrol. Lalu membiasakan briefing. Briefing ini bisa mulai dari opening, briefing pagi, lalu briefing ketika pergantian shift. Saat pergantian shift bisa menyampaikan apa saja kendalanya, apa saja yang harus dijalankan di shift berikutnya, sampai dengan briefing closing, evaluasi, agar kita bisa terus memperbaiki kekurangan-kekurangan dan juga terus mempertahankan apa yang sudah membuat usaha ini berjalan dengan baik. Nah, yang kedua tadi, agar stabilitas ini bisa berjalan, itu tentu kita membutuhkan tim yang loyal. Bagaimana sih menjaga tim yang loyal? Sesederhananya tentu kita memberikan gaji tepat waktu. Karena apa yang sudah mereka berikan, kita harus apresiasi. Sesederhananya adalah memberikan gaji secara tepat. Lalu bonus saat ramai. Karena tentu ketika kondisi ramai, pekerjaan lebih berat, mereka lebih merasakan lelah, tapi kita memberikan benefit yang lebih, itu ada semangat bekerja. Jadi ketika kondisi ramai, tim itu semakin semangat, semakin bersemangat, karena semakin ramai, benefitnya juga semakin tinggi. Bukan semakin ramai, semakin lesu karena benefit yang didapat sama saja. Nah, ini sistem yang menurut saya sangat fundamental untuk membangun tim, yaitu memberikan bonus saat ramai. Dan itu pasti sangat berdampak kepada bisnis teman-teman ketika ramai atau sepi. Jadi, tim akan lebih kompak. Lalu kita juga bisa menunjukkan penghargaan kepada tim. Misalnya sesederhananya memberikan pujian ketika mereka menjalankan tugas kerja yang baik, akhirnya bisa mendapatkan target omset yang kita capai, tidak adanya komplain. Kita coba sekadar memberikan apresiasi dengan pujian, atau bahkan bisa juga kita berikan traktiran kecil gitu, atau bonus-bonus lain yang kiranya membuat mereka ini bisa happy. Lalu kita juga buat suasana kerja ini kekeluargaan, tidak adanya senioritas. Kita membuat bagaimana tim ini bisa fun satu sama lain. Dengan apa? Ada banyak cara. Misalnya ketika kita beragama Islam membuat acara
pengajian rutin, atau kita membuat acara piknik bersama, dan banyak cara-cara yang bisa kita berikan kepada tim agar suasana kerja ini bisa berasa seperti uh, keluarga dan mereka lebih nyaman. Yang terakhir, mungkin kita juga perlu mengajak diskusi tim untuk misalnya seperti membuat keputusan-keputusan baru. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi pada apa? Konsistensi pada rasa dan pelayanan. Karena itu menjadi substansi atau pokok inti dari bisnis kuliner. Misalnya seperti apa? Bumbu disiapkan oleh orang yang sama, atau tim yang sama, atau menggunakan central kitchen agar kontrol produk ini bisa terjaga. Jadi yang membuat produksi hanya satu orang. Lalu ukuran takaran ini tertulis. Jadi semua plating ini sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Lalu lakukan uji rasa secara mingguan misalnya. Blasting produk kepada customer. Apakah sama produknya? Apakah masih sesuai standar yang kita buat gitu. Dan yang terakhir adalah minta feedback kepada pelanggan yang lama. Kita minta bagaimana pendapatnya produk-produk ini yang saat ini masih tersedia, apakah rasanya tetap konsisten, agar kita benar-benar bisa menjaga konsistensi rasa. Begitu juga dengan layanan. Kita harus benar-benar membuat SOP pelayanan yang detail, yang jelas, mulai dari greeting, penyambutan, sampai dengan saat pulang, agar customer ini bisa berkesan. Misalnya seperti apa? Kita membuat experience ketika customer datang. Ini kita sambut dengan mari silahkan bersama-sama oleh tim yang ada. Lalu ketika pulang, kita sampaikan terima kasih, hati-hati di jalan, atau sehat selalu. Yang itu hanya persoalan penyampaian aja bisa membuat experience yang berbeda. Nah, yang selanjutnya, salah satu pilar dari stabilitas yaitu inovasi. Tentu, inovasi itu kita juga harus membuat tanpa menghilangkan ciri khas atau tanpa menghilangkan identitas kita. Misalnya, kita menambahkan menu pada sesuai musimnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya pada musim hujan itu suka yang ekstra pedas, kita buat pecel lele yang ekstra pedas. Atau pada musim panas, membuat pecel lele dengan sambal yang manis. Atau buat menu-menu edisional lain seperti sayuran khusus pada bulan tertentu. Dan juga bisa buat variasi paket. Misalnya ada paket keluarga, paket hemat, paket anak, paket catering, dan semacamnya. Yang terakhir, kita juga bisa kolaborasi dengan siapapun. Bisa dengan influencer, bisa juga dengan UMKM lain untuk meningkatkan awareness, bisa juga dengan kolaborasi dengan kategori bisnis lain yang itu ternyata bisa menjaga stabilitas, meningkatkan awareness, orang lebih mengenal, dan macam lainnya. Yang terakhir, kita tentu harus melakukan evaluasi. Evaluasi rutin, misalnya 30 menit setiap minggu, kita harus menjalankan itu agar kita selalu melakukan improvement atau bahkan evaluasi harian gitu. Misalnya cek penjualan menu, mana yang laris, mana yang tidak laku. Dari situ kita akan mengambil kesimpulan. Kalau yang laris, berarti kita harus mungkin menambahkan tambahan lain seperti paket agar semakin penjualan semakin tinggi. Tapi ternyata menu yang sepi itu apakah harus dipromo? Apakah harus kita decline? Kita hilangkan aja untuk efisiensi? Atau kita promosi dengan cara apa?
Nah, itu yang evaluasi itu yang sangat berguna. Lalu cek performa tim dengan apa? Dengan KPI misalnya, Key Performance Indicator. Apakah kerja dari tim ini baik, sukses, atau sesederhananya kita evaluasi melalui feedback-feedback orang, feedback-feedback customer. Apakah ada komplain dari personal-personal? Apakah dari sistem yang kita buat ada yang dilanggar dan sebagainya. Lalu kita juga perlu evaluasi stok produk. Apakah ada potensi kebocoran, potensi fraud, potensi kecurangan yang ada gitu. Ini evaluasi ini kita buat to the list minggu berikutnya agar kita bisa selalu kontrol evaluasi ini, dan komitmennya pada bisnis kuliner ini kita bisa terus improvement, bisa terus memperbaiki dari hari ke hari. Dan itu komitmen itu kita jalankan dengan mengoptimalkan sistem yang kita bangun. Nah, pada bab ini teman-teman perlu membuat checklist juga pada bisnis yang akan dijalankan atau bisnis yang sudah dijalankan. Apa saja sih agar kita itu bisa menjaga stabilitas bisnis ini, dan bisnis ini tuh bisa jalan dalam jangka waktu yang lama atau bisa diwariskan ke anak cucu kita nantinya. Seperti apa checklistnya? SOP operasional itu tertulis dan dijalankan. Lalu karyawan itu paham job desk, dan sudah seberapa lama karyawan ini sama kita, seberapa loyal. Lalu apakah kita sudah punya menu andalan dan punya variasi menu-menu lainnya gitu. Yang selanjutnya keuangan kita tuh sehat dan rutin dicek tidak gitu. Lalu promosi ini sampai saat ini apakah tetap aktif? Apakah hanya sesekali? Ya, ini yang harus kita list agar stabilitas jangka panjang ini bisa terjaga. Dan yang terakhir, owner tetap perlu terlibat walau tidak tiap hari gitu. Jadi ini komitmennya agar kontrol itu juga berlapis sampai dengan owner, dan kita bisa terlibat dalam perjalanan bisnis ini. Insight-nya adalah stabilitas dan jangka panjang ini, biar warung itu nggak cuma ramai di awal saja, heboh di awal saja, tapi bisa tahan uji waktu, bisa tahan lebih lama, dan bisa kita wariskan ke anak cucu kita.